Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Yayasan Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, yakni Kiai Haji Hasan Mutawakil Allah SHMM. Yang saya hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, yakni Dr. Aziz Wahab MAG, serta dosen pengampu yakni Ustadz Solihin dan teman-teman yang berbahagia. Hari ini saya akan membahas secara mendalam tentang mazhab Imam Hambali, salah satu dari 4 mazhab fikih utama dalam Islam. Yang pertama yakni pendiri. Mazhab Hambali didirikan oleh Imam Ahmad bin Hambal yang lahir di Baghdad pada tahun 780 Masehi atau 164 Hijriah. Beliau tumbuh di lingkungan yang penuh dengan ilmu dan ulama. Sejak kecil Imam Ahmad sudah menunjukkan kecintaannya pada ilmu, khususnya hadis. Beliau melakukan perjalanan ke berbagai wilayah Islam untuk mencari dan mempelajari hadis, termasuk ke Kufah, Basrah, Mekah, Madinah, dan Yaman. Yakni pertama Al-Quran. Ini adalah sumber utama dan paling otoritatif. Imam Ahmad sangat menekankan pentingnya memahami Al-Quran sesuai dengan pemahaman para salaf. Yang kedua yakni sunnah. Hadis sahih dan praktik Nabi Muhammad SAW dianggap sebagai penjelas dan pelengkap Al-Quran. Imam Ahmad sangat ketat dalam kriteria penerimaan hadis. Yang ketiga, fatwa sahabat. Pendapat para sahabat Nabi dianggap sebagai sangat penting, terutama jika tidak ada perbedaan di antara mereka. Jika ada perbedaan, Imam Ahmad cenderung memilih pendapat yang paling dekat dengan Al-Quran dan Sunnah. Yang keempat, yakni hadis mursal dan do'if. Berbeda dengan mazhab lain, Imam Ahmad lebih memilih menggunakan hadis mursal atau do'if daripada qiyas, selama hadis tersebut tidak bertentangan dengan hadis yang lebih kuat atau ijma'. Yang terakhir yakni qiyas, digunakan sebagai pilihan terakhir jika tidak ada sumber lain yang dapat digunakan. Imam Ahmad sangat berhati-hati dalam menggunakan qiyas dan lebih memilih untuk mengatakan la adri, dalam artian saya tidak tahu daripada berspekulasi. Yang ketiga yakni karakteristik. Mazhab Hambali memiliki beberapa ciri khas yang membedakan dari mazhab lain. Yang pertama, tekstual dalam memahami nas. Mereka cenderung menafsirkan Al-Quran dan hadis secara literal, kecuali jika ada bukti kuat yang mengharuskan penafsiran berbeda. Yang kedua, yakni ketat dalam penggunaan rai atau akal. Mazhab ini sangat berhati-hati dalam menggunakan logika atau pendapat pribadi dalam menetapkan hukum. Mereka lebih mengutamakan nas daripada akal. Yang ketiga, yakni bid'ah. Menolak bid'ah, mereka sangat tegas dan menolak praktik-praktik yang dianggap sebagai bid'ah atau inovasi dalam agama. Yang terakhir yakni zuhud dan waro'. Pengikut mazhab ini dikenal dengan gaya hidup sederhana dan sangat berhati-hati dalam hal duniawi. Yang keempat, perkembangan. Mazhab Hambali awalnya berkembang di Irak, khususnya di Baghdad, tempat Imam Ahmad mengajar dan berfatwa. Meskipun pada awalnya tidak sepopuler mazhab Hanafi atau Syafi'i, mazhab ini tetap bertahan dan berkembang. Pada abad ke-13 Masehi, mazhab Hambali mendapat momentum baru dengan munculnya ulama besar Ibnu Taimiyah, beliau dan muridnya Ibnu Qayyim al-Jauzi memberikan kontribusi besar dalam pengembangan dan penyebaran mazhab ini. Mazhab Hambali kemudian menyebar ke wilayah Syam, Suriah, dan akhirnya menjadi mazhab resmi. Yang kelima, tokoh-tokoh penting. Selain Imam Ahmad, ada beberapa tokoh penting dalam perkembangan mazhab ini, yakni yang pertama Abu Bakar al-Hallaj, yang kedua Ibnu Qudamah, yang ketiga Ibnu Taimiyah, yang keempat Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Buku tentang akidah dan prinsip-prinsip Ahlus Sunnah. Yang kedua, karya pengikut Al-Mukhtasar al-Hiraqi oleh Al-Hiraqi. Yang kedua, Al-Mughni oleh Ibnu Qudamah. Yang ketiga, Al-Insaf oleh Al-Mardawi. Yang keempat, Majmu' Fatawa oleh Ibnu Taimiyah. Yang terakhir yakni kesimpulan, mazhab Hambali dengan prinsip-prinsipnya yang kuat dalam berpegang teguh pada nas dan kehati-hatiannya dalam menggunakan akal telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam perkembangan fikih Islam.
Meskipun sering dianggap sebagai mazhab yang paling konservatif, pemikiran dalam mazhab ini terus relevan dan menjadi bahan diskusi dalam menghadapi tantangan modernitas. Demikianlah presentasi tentang mazhab Hambali dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.